Assalamualaikum Bu Rizky. Waalaikumsalam Bu Iva. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini tetap semangat dan bahagia Bu Iva. Alhamdulillah, syukur hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa bincang-bincang ya Bu ya. Nah, saat ini adalah kegiatan praobservasi Bu Rizky. Nah, nanti saya akan melakukan kunjungan di kelas panjenengan untuk melakukan supervisi kelas ya. Jadi tujuan supervisi kelas tersebut untuk mengevaluasi jalannya pembelajaran yang dilakukan di kelas. Sedangkan tujuan praobservasi ini agar Ibu Rizky nanti ketika di kelas lebih siap dan tampil secara maksimal. Berikut ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Rizky. Yang pertama tentang tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Rizky capai di kelas tersebut. Ya, terima kasih Bu Iva atas waktunya. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu memprediksikan akibat dari kita tidak bernafas. Karena ini membahas sistem pernafasan Bu Iva, kebetulan saya akan membahas sistem pernafasan pada manusia. Jadi saya menginginkan siswa saya itu dapat mendeskripsikan apa sih bernafas itu, lalu bagaimana efeknya jika kita tidak bernafas, dan juga merefleksikan pentingnya menjaga kesehatan dari organ-organ pernafasan. Dan mereka juga nantinya akan mampu untuk menyebutkan secara urut runtutan dari sistem pernafasan manusia gitu. Jadi ada beberapa tujuan, yaitu yang pertama mendeskripsikan sistem pernafasan, yang kedua merefleksikan, kemudian yang ketiga mengurutkan organ pernapasan. Itu adalah tujuan yang akan dicapai oleh Bu Rizky. Selanjutnya, area perkembangan apa yang ingin Bu Rizky capai dari kegiatan tersebut? Saya ingin mengembangkan pengetahuan siswa saya, lalu keterampilan dan sosial emosional tentunya. Jadi ada tiga tadi ya Bu ya, ada pengetahuan, kemudian ada keterampilan dan sosial emosional. Bagus sekali Bu Rizky. Untuk selanjutnya, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan dilakukan Bu Rizky nanti? Nah, nantinya itu saya akan membagi kelompok Bu. Jadi ada kelompok yang dia memakai laptop dan mereka yang memakai buku, karena di kelas itu memang ada beberapa anak yang lebih suka melihat video dan ada beberapa anak yang lebih condong untuk membaca buku gitu Bu. Jadi nanti untuk produknya di produk akhir juga akan berbeda. Nanti di sana juga saya akan menampilkan video pembelajaran untuk mereka yang ada di belajar dari laptop, dan ada penyusunan puzzle ketika siswa yang di kelompok lain mengerjakan begitu. Dan tidak lupa LKPD Bu pasti akan selalu saya sisipkan di sana. Iya, bagus ya. Jadi menggunakan video berarti berbeda-beda ya Bu, diferensiasi. Iya, terus sekali. Itu adalah pembelajaran berdiferensiasi, kemudian terintegrasi dengan KSE juga ya Bu. Nah, sekarang bagaimana dengan media yang Bu Rizky ingin gunakan? Seperti apa medianya? Untuk medianya nanti itu ada puzzle Bu. Kita pakai puzzle dan pakai laptop. Kebetulan seperti itu. Ada buku pembelajarannya juga. Lalu ada LKPD pastinya, tidak lupa pasti akan saya gunakan. Iya. Kira-kira kapan ya pelaksanaannya nanti? Hari apa? Jam berapa? Kira-kira kelas berapa ya Bu? Ini saya gunakan kelas tinggi Bu. Saya pakai kelas 5. Insya Allah nanti hari Senin ya Bu. Hari Senin pagi saja, jadi sekitar jam 7 sampai jam 9 gitu. Bagaimana? Iya Bu, iya, nggak apa-apa. Saya akan menyesuaikan dengan Bapak Bu Rizky, jadi kita akan melakukan di hari Senin jam pertama. Oke, nanti saya akan masuk ke kelasnya Bu Rizky, kemudian melakukan supervisi di kelas. Juga saya akan mencatat kegiatan pembelajaran tersebut dan mengevaluasi kira-kira seperti apa nanti kekurangan dan kelebihannya. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira
apa yang Rizky dapatkan dari percakapan pra-observasi ini? Dari pembicaraan kita kali ini saya merasa lebih siap, Bu. Saya lebih siap menghadapi supervisi karena supervisi yang dulu pernah saya lampaui itu tidak seperti ini, tidak ada percakapan pra-observasi. Jadi dengan adanya percakapan pra-observasi ini membuat saya lebih tenang, saya lebih siap dan lebih bersemangat untuk menghadapi supervisi kelas di hari Senin. Gitu, Bu. Terima kasih. Dengan adanya percakapan ini Rizky lebih siap, lebih bersemangat. Semoga apa yang sudah direncanakan Rizky berjalan dengan baik. Amin. Cukup sekian Rizky, ada yang layanan lagi? Sudah, Bu Iva, cukup. Terima kasih Bu Iva atas pendampingannya nanti di supervisi kelas. Semoga nanti berjalan dengan lancar ya Bu Iva. Iya, sama-sama Bu Rizky. Silakan berdoa mulai. Berdoa selesai. Berdiri kepada guru. Selamat pagi. Pancasila. Menyanyikan lagu nasional. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak. Kita bertemu lagi hari ini dalam pembelajaran kita. Kita sekarang akan belajar tentang apa? Oke. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalau kita merilekskan tubuh dulu, coba. Habis olahraga lagi lagi. Oke. Sekarang berdiri. Berdiri dan sekarang kita mencoba bermain pernafasan. Ya. Kalau berhenti bilang dihirup, keluar dikeluarkan. Kalau berhenti bilang stop berarti tahan nafas. Oke? 1, 2, 3 hirup. Keluarkan. Hirup lagi. Keluarkan lagi. Hirup. Stop. Keluar. Hirup lagi. Stop. Keluar. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Duduk, ibu saya tahan nafas. Sudah ya. Coba Bu Rizky ingin tahu bagaimana rasanya menghirup udara. Apa yang kamu rasakan paling antisis? Terus apa? Seger, Bapak. Enak ya, karena kan kita memang manusia butuh bernafas. Coba apa yang terjadi jika kita tidak bernafas? Mati. Pasti kita akan mati. Kucing tidak bernafas? Mati. Ayam tidak bernafas? Mati. Semua makhluk hidup kalau tidak bernafas akan mati. Enak menghirup udara bersih apa menghirup udara yang sudah tercampur asapnya knalpot? Bersih. Kalau kamu mencium asapnya knalpot, rasanya ampek, sesek, tidak bisa nafas ya. Bau. Seger gak sih? Seger gak? Loh. Oke, pembelajaran kita hari ini belajar tentang apa kipasnya? Pernafasan pintar, karena dari tadi kita berbicara tentang pernafasan. Dari pembelajaran kita hari ini, Bu Rizky harapkan kalian akan mengerti dan mengetahui bagaimana proses pernafasan, bagaimana sih urutannya kalau mau bernafas dari awal sampai akhir. Terus apa manfaat pernafasan dan apa yang terjadi jika kita makhluk hidup manusia tidak bernafas. Sebelum dimulai silakan berkumpul sesuai kelompoknya.
masuknya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ibu tadi penampilan di kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Selanjutnya yaitu kelompok 2. Silakan. Kelompok 2 ini. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut. Terus, apa yang terjadi jika kita tidak bernafas? Mati. Terus, apakah semua makhluk hidup butuh bernafas? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, untuk tugas kelompok yang pertama sudah selesai. Sekarang kita masuk ke lembar kerja yang kedua. Silakan dikerjakan. Oke, yuk. Hah? Yuk. Yuk. Sudah selesai? Sudah. Kemudian yang sudah ke sini. Oke. Ini punyanya kelompok 1. Kelompok 2. Oke, terima kasih. Nanti dikoreksi Bu Rizky. Dan sekarang Bu Rizky bagi dulu PR-nya ya. Ini PR-nya harus kalian kerjakan di rumah. Oke. Disimpan dulu. Oke. Tadi kita belajar tentang organ pernapasan manusia. Terus tadi manusia kalau tidak bernafas akan mati. Semua makhluk hidup butuh bernafas, apalagi kita manusia. Kita membutuhkan pernafasan yang baik. Oleh karena itu kita harus menjaga kesehatan dari organ pernapasan kita. Coba saya ingin tahu bagaimana cara menjaga organ pernapasan kita. Contohnya apa? Apa? Menghirup udara segar. Terus tidak merokok, membersihkan lingkungan. Terus apalagi? Menghindari asap motor. Itu tadi adalah contoh-contoh sederhana untuk kita menjaga kesehatan pernafasan. Kalau Bu Rizky bisa memberikan tips untuk menjaga pernafasan adalah bangun tidur sebelum subuh. Keluar ke teras, tangannya taruh pinggang, terus menghirup udara. Gitu 8 kali itu sudah sangat menyegarkan tubuhmu. Tidak apa-apa, kalau kamu kuat. Itu ya. Oke. Sekarang coba saya Bu Rizky pengen tahu kamu yang menyebutkan ini tadi belajar apa yang bisa menceritakan.
Assalamualaikum Bu Rizky. Waalaikumsalam Bu Iva. Bagaimana kabarnya Bu Rizky? Alhamdulillah kabar hari ini sehat dan bersemangat. Alhamdulillah luar biasa, sehat sekali ini nampaknya, semangat sekali. Ya Bu, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi setelah kemarin kita melakukan pra-observasi. Kemudian kita juga melakukan observasi di kelas Rizky ya. Kemudian sekarang kita akan melakukan pasca observasi ya. Observasi kemarin dengan tujuan untuk mengevaluasi pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Rizky. Langsung saja ya Bu Rizky, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Rizky. Bu Rizky jawab pengalaman Bu Rizky lakukan ya, sebisanya Bu Rizky. Yang pertama, bagaimana perasaan Bu Rizky terkait pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin? Untuk pembelajaran kemarin itu saya sangat senang Bu. Ternyata siswa saya bisa seantusias itu dan sesemangat itu waktu di dalam kelas. Dengan beberapa permainan yang saya berikan, dengan beberapa ice breaking yang saya berikan. Tapi saya juga merasa sedikit khawatir dengan penampilan saya waktu itu. Karena kan memang ini pengalaman pertama saya di dalam kelas, ada orang lain yang bukan anggota kelas saya gitu. Oh gitu ya. Jadi Bu Rizky senang sekali anak-anak sudah mulai antusias, tapi Bu Rizky ada rasa khawatir, ada apa? Takut ya Bu? Iya. Lebih ke takut karena tidak biasanya didampingi. Iya, betul sekali Bu. Oke. Selanjutnya, lalu bagaimana perasaan Bu Rizky setelah melakukan supervisi akademik kemarin? Setelah saya melakukan supervisi kemarin itu, saya merenungi beberapa hal yang sudah saya lakukan di dalam kelas Bu. Mulai dari sikap siswa saya, lalu gaya mengajar saya di dalam kelas. Saya juga memikirkan metode-metode ini apakah sudah sesuai dengan siswa-siswa saya di dalam kelas, apa sudah sesuai dengan kebutuhan mereka, apakah sudah sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Ya, jadi Bu Rizky introspeksi atau melakukan kepada dirinya bagaimana gaya belajarnya, evaluasi diri ya, tentang bagaimana gaya belajarnya, metode yang digunakan, apakah sudah sesuai dengan anaknya. Ya, selanjutnya ceritakan kembali Bu Rizky bagaimana proses pembelajaran kemarin yang sudah Bu Rizky lakukan. Jadi kemarin itu karena di kelas saya ini sudah terbiasa dengan pembagian kelompok. Jadi di kelas saya itu sudah ada 2 kelompok. Yang satu mereka itu lebih cenderung memang suka membaca dan mencari sendiri. Lalu ada yang satu kelompok lagi itu lebih cenderung mereka lebih suka menonton video. Jadi kemarin itu saya berikan, yang satu kelompok saya berikan buku bacaan, saya bebaskan mereka mencari di beberapa media, saya berikan handphone saya, tapi yang kelompok yang satunya itu saya sajikan sebuah video pembelajaran begitu Bu. Lalu mereka di sana ada yang menyusun puzzle, tapi yang di kelompok lainnya itu juga ada yang menggambar. Karena kan karakter 2 kelompok ini sudah cukup berbeda Bu. Yang satu lebih cenderung pendiam, yang satunya lagi lebih cenderung banyak aktivitas yang mereka butuhkan. Jadi di dalam kelas itu mereka antusias dan bahagia, terlihat dari sikap mereka yang mudah untuk saya arahkan waktu itu. Nah, jadi Bu Rizky ini sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Iya, karena di situ siswa sudah dikelompokkan sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan gaya belajarnya. Terus selanjutnya pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas apakah sesuai dengan keinginan Bu Rizky? Sebetulnya sudah sesuai Bu, sudah sesuai dengan angan-angan saya. Cuma memang waktu presentasi, siswa saya itu seperti masih malu-malu Bu. Mereka kurang bisa mengungkapkan apa yang mereka inginkan gitu sebetulnya. Jadi mereka waktu presentasi itu masih terbata-bata. Ya, jadi masih ada siswa yang malu atau kurang percaya diri dalam melakukan presentasi. Ya.
Selanjutnya kekurangan apa sih yang terjadi pada waktu itu? Ada kekurangan kah? Sehingga nanti kedepannya bisa diperbaiki dari kekurangan tersebut. Ada Bu, ya kekurangan itu tadi, kekurangan waktu pembelajaran itu memang waktu di sesi presentasi. Jadi nanti kedepannya saya itu menginginkan siswa saya itu berani untuk berbicara di depan, berani mengungkapkan pendapat mereka tanpa memikirkan benar atau salahnya dulu. Yang penting mereka mau maju, mau berbicara dengan baik dan benar gitu. Iya. Berarti nanti kedepannya Gusti ingin muridnya Rizky atau anak-anaknya itu berani tampil, tidak memikirkan benar atau salah, yang penting maju untuk meningkatkan rasa percaya dirinya. Lalu kendala apa sih yang Bu Rizky alami pada waktu itu? Kendala lain adakah? Saya sudah mencoba mencontohkan untuk berbicara di depan kelas. Sebetulnya sudah berkali-kali saya contohkan, tapi ternyata memang saya itu tersandungnya memang di situ. Entah mungkin karena dulunya saya memang kurang memberikan space untuk mereka untuk mengungkapkan pendapat mereka. Jadi saya hanya memberikan, ayo waktunya presentasi, hanya seperti itu. Tidak memberikan kesempatan mereka berbicara yang tanpa maju ini dulu loh Bu, yang tanpa mereka tampil dulu, yang waktu mereka masih duduk bersama teman-temannya itu memang saya masih belum sampai situ. Dulu lebih cenderung saya yang menentukan, Ya, jadi dulu kurang memberikan ruang kepada anaknya untuk berpresentasi gitu ya. Terus terkait kendala dan kekurangan tadi, apa rencana Rizky untuk solusinya ke depan? Nanti kedepannya saya akan memberikan space untuk mereka untuk lebih banyak berbicara dan mengungkapkan pendapat dan gagasan mereka. Iya, bagus. Kira-kira kapan nih Rizky mulai melakukannya? Yang jelas secepatnya Bu Iva, karena kan memang kemampuan berbicara itu memang sangat dibutuhkan di era yang sekarang ini ya. Jadi saya akan segera melakukannya saat pembelajaran, akan terus saya lakukan di pelajaran apapun. Jadi Rizky akan segera melakukan perubahan itu. Nah, semoga apa yang direncanakan Rizky ini segera terrealisasi dengan baik. Kemudian selalu menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi kedepannya murid diberi ruang sehingga murid bisa mengungkapkan pendapatnya, berekspresi sesuai dengan teksnya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Ada setelah melakukan SK ini apa yang dirasakan oleh Rizky? Saya lebih lega Bu, saya juga merasa lebih percaya diri. Ya. Saya juga berharap kita bisa berbincang seperti ini selanjutnya. Iya, terima kasih ya Bu ya. Bagus sekali. Bu Rizky sudah menemukan solusi dari permasalahan supervisi akademik yang sudah saya lakukan. Kemudian Bu Rizky akan segera merealisasikannya. Terima kasih Bu Rizky. Semoga kedepannya kita bisa bincang-bincang kembali, melaksanakan observasi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Warsito Ya. selaku DP. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Vicky yang saya hormati dan Bu Arifah. Umpan balik yang saya berikan adalah sifatnya membangun. Bagaimana calon guru penggerak ini nanti sebagai pemimpin pembelajaran untuk menjadi garda terdepan dalam melakukan perubahan. Bagaimana sih cara mengajar itu, ya, menciptakan pembelajaran yang baik, yang artinya yang berpihak pada murid. Nah, tadi Bu Kiki sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ingat, pembelajaran berdiferensiasi ini ada diferensiasi konten, ada produk, ada proses. Nah, ketika yang berproses ini, yang kadang-kadang kita lupa bahwa anak-anak kita ini mempunyai beraneka macam gaya belajar. Nah, yang berbeda-beda inilah kita harus tangkap ya, bahwa anak-anak kita tuh tidak bisa disamakan. Nah, jadi pada dasarnya mereka mempunyai kodrat ya,
mempunyai gaya belajar yang berbeda, dan sebagai guru ayo kita gali potensi-potensi anak-anak kita untuk supaya bisa maksimal gitu ya, sehingga mereka tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya, tidak tumbuh dan berkembang berdasarkan orang lain, tidak, tapi kodratnya itu yang penting. Nah, pembelajaran yang menyenangkan tentunya ditunggu sama murid. Nah, jadi mindset kita yang sebelumnya itu guru kita sebagai guru dominan dalam pembelajaran, ayo kita rubah, kita student center, yang harapannya anak-anak ini bisa senang, bisa bahagia ketika menerima pelajaran di sekolah. Banyak terjadi anak-anak itu mempunyai pengalaman seperti kita. Saya sendiri kadang-kadang punya pengalaman waktu di SD, diajar ini, guru ini kayak bagaimana begitu. Nah, jangan sampai muncul itu. Yang penting pelajarannya apa, ya memang mereka punya fak masing-masing. Ada yang suka matematika, ada yang nggak suka. Nah, tapi bagaimana kita menciptakan pembelajaran matematika yang bagi mereka yang tidak suka itu bisa menjadi suka, gitu. Nah, itu aja sih intinya. Kita melihat anak didik kita di dalam satu kelas ini, di sini ada beda agama ya, ada ya. Nah, itu juga diferensiasi berbeda secara agama. Nah, itu bagaimana kita menyikapinya. Ya, walaupun mereka minoritas, tetapi kita perankan juga supaya mereka merasa bahwa aku ini juga bagian ya dari keluarga besar SD Negeri 1 Pahit. Baik, itu aja yang saya sampaikan. Metode pembelajarannya ditingkatkan lagi, ice breakingnya sering muring-muring. Nah, ciptakan anak-anak yang menyenangkan ya pembelajarannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.